Taib Al-Qamar ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali kita mengkaji tafsir surat Al-Qamar memasuki ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى عليه السلام وأخوه هارون بالبشارة إن آمنوا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengabarkan tentang Fir'aun dan kaumnya bahwa mereka kedatangan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Musa dan Harun saudaranya alaihi wassalam, dengan membawa kabar gembira jika mereka mau beriman. Wan nidharati in kafaru, dan mereka membawa peringatan. Para rasul membawa peringatan kepada Fir'aun dan kaumnya jikalau mereka kafir. Wa ayyadahuma bimu'jizatin azimah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan, meneguhkan keduanya, yaitu Musa dan Harun, dengan mukjizat yang besar. Wa ayatin muta'addidah, dan juga ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah lainnya banyak sekali. Fakadzabu biha kulliha, akan tetapi Fir'aun dan kaumnya mendustakannya, enggak percaya. Fa akhadhahumullahu akhdha azizim muqtadir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hukum mereka dengan hukuman yang sangat keras. Ay fa abadahumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan mereka semuanya. Walam yubki minhum mukhbiran wala ainan wala athara. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sisakan dari mereka sedikit pun yang bisa melaporkan apa yang mereka alami. Kan kadang-kadang dalam suatu peristiwa ya adalah satu gitu sebagai saksi mata gitu, dia masih hidup. Tapi untuk Fir'aun dan kaumnya ini enggak, dihabisin semuanya, enggak tersisa satupun, tidak tersisa satupun benda, tidak satupun tersisa jejak, betul-betul habis. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, akuffarukum, apakah orang-orang kafir kalian, yaitu ayyuhal musyrikun min kuffari Quraisy, akuffarukum, apakah orang-orang kafir kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy. Ini Allah berbicara pada
orang-orang kafir Quraisy yang saat itu Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka. Ya, khairun min ulaikum, masih lebih baik daripada orang-orang kafir yang dahulu itu, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Ay minal ladina taqaddama dzikruhum mimman uhliku bisabab takdzibir rusul, dari orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah, mereka yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mendustakan utusan-utusan Allah. Jadi apakah kalian lebih baik daripada mereka? Itu pertanyaannya. Apakah kalian wahai orang-orang kafir Quraisy lebih baik daripada mereka yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Ad, kaum Tsamud, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya dan seterusnya. Apa kalian lebih baik dari mereka? Gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala yang bilang begitu. Taib. Bisababi takdzibihim ar-rusula wa kufrihim bil kutub, antum khairun am ulaikum. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan sebab mereka mendustakan utusan-utusan Allah, mereka mengingkari kitab-kitab yang Allah turunkan. Apakah kalian lebih baik daripada mereka? Am lakum bara'atun fiz zubur, ay am ma'akum minallahi bara'ah alla yanalakum adzabun wala nakal. Ataukah kalian punya bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian itu akan selamat dari siksaan? Kan kalian sama, kalian mendustakan Muhammad SAW sebagai utusan Allah, mereka juga mendustakan utusan-utusan Allah kepada mereka. Mereka dibinasakan, apa kalian tidak? Gitu maksudnya. Apa kalian lebih baik daripada mereka sehingga kalian merasa punya jaminan bahwa kalian akan selamat karena kalian mendustakan Muhammad SAW sebagai utusan Allah? Nah itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Ya. Atau mereka berkata, nahnu jami'un muntasir, ya'taqiduna annahum yatanasarun ba'duhum ba'dha. Mereka berkeyakinan bahwa mereka bisa saling membantu, membela satu sama lainnya. Wa anna jami'ahum yughni anhum man aradahum bisu, bahwa persatuan mereka itu bisa menghadapi, ya, orang-orang yang ingin mencelakakan mereka. Ini orang-orang kafir nih berkeyakinan, kita bersatu aja kita pasti akan menang, ya. Siapapun yang akan melawan kita kalah, termasuk Tuhan. Gitu. Kan mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan kepada mereka, awas ya, hati-hati kalian mengingkari utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang, enggak apa, tenang aja, kita bisa bersatu dan kita menang. Itu kata orang-orang kafir dahulu. Sama persis, turun menurun ucapannya sama, sampai sekarang pun sama. Waliyatubillah. Bismillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ai sayatafarraqu syamluhum wa yuqlabun. Ya, sayuhzamul jam'u, persatuan mereka akan bisa dihancurkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tercerai-berai, kekuatannya akan habis, ya, dan mereka bisa dikalahkan. Wa yuwalluna ad-dubur, dan mereka lali tunggang langgang mundur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, saat itu beliau berada di Kubah, di kemah, di saat perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadi di tahun kedua Hijriah, di mana Nabi SAW tidak ada rencana untuk perang sama sekali. Memang nggak ada perang. Beliau berencana mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang saat itu masih kafir, ya, untuk
mempertanyakan kenapa mereka merampas aset orang-orang yang hijrah ke Madinah. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy itu merampas aset kaum muhajirin. Ya, ketika ada perintah untuk hijrah kan pindah tuh. Nah, pindah itu nggak sempat jual tanah dulu, jual rumah, nggak sempat. Pokoknya langsung berangkat. Pas udah sampai di Madinah, terdengar berita orang-orang kafir Quraisy itu apa? Ngerampas aset-asetnya. Nah, Rasulullah mencegat mereka, jumlahnya 300 sekian belas orang, ya. Beliau bersama 300 sekian belas orang berjalan menuju Badar. Nah, kafilah dagang Abu Sufyan itu bisa lolos dari hadangan tersebut, ya kan? Hadangan itu untuk menuntut ini aja, pertanggungjawaban aja. Nggak ada perang sama sekali. Karena memang nggak siap untuk perang. Tapi yang bawa kuda aja hanya 2 orang, kudanya cuma 2 ekor, sedikit. Nah, ketika kafilah kafir Quraisy itu tiba di Mekah, mereka lapor dan para petinggi Quraisy menyiapkan pasukan dengan jumlah 1000 dengan persenjataan lengkap untuk menghabisi Muhammad SAW dan pengikutnya. Singkat cerita, 2 kelompok ini dipertemukan di Badar. Udah, Rasulullah nggak mungkin bisa lari lah, udah depan-depan kayak gitu kan. Lari pakai apa? Nggak ada kendaraan yang lebih cepat daripada kuda. Kalaupun lari dengan kuda jumlahnya cuma 2 ekor nggak cukup, ya kan? Sementara mereka dengan kendaraan full kendaraan tentara juga bawa senjata, ya nggak mungkin lari lah. Sudah berhadap-hadapan begitu. Nah, Nabi SAW masuk di tenda ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di situ beliau istighatsah. Ya. Istighatsah, minta bantuan kepada Allah. Istighatsah itu artinya minta bantuan di saat sulit. Ya. Jadi kalau seorang sedang sulit gitu, minta sama Allah Subhanahu, ya Allah bantulah saya, ya Allah mudahkan urusan saya, itu namanya istighatsah. Dan istighatsah nggak mesti rame-rame gitu, nggak. Ini buktinya nih, Rasulullah nggak ngajak sahabatnya yuk rame-rame istighatsah kubro, nggak ada sama sekali. Sendiri aja beliau doa di tenda itu, temani Abu Bakar pun cuman menemani beliau saja, menyertai beliau. Taib, beliau berdoa, anshuduka ahdaka wa wa'dak Allahumma in syi'it lam tu'bad ba'dal yawm fil ardi abadan. Ya Allah, aku mohon janjimu ya Allah, engkau menjanjikan kemenangan dan ini sudah maksimal. Artinya Rasulullah SAW itu sudah berhitung, ya tanpa bantuan Allah pasti kalah. Ini hitungan matematis manusia. 300 dengan 1000 secara personel udah kalah, secara persenjataan juga sudah kalah. Ya, rasional aja berhitung. Ini pasti kalah. Makanya isi doa beliau, aku mohon janjimu ya Allah, jika engkau ingin tidak disembah selamanya, ya terserah gitu. Ini ucapan beliau sallallahu. Ya Allahumma in syi'it lam tu'bad ba'dal yawm fil ardi abadan. Jika engkau mau, ya engkau tidak akan disembah di muka bumi ini selamanya. Karena yang muslim itu ya mereka aja, nggak ada yang lain kan? Siapa yang muslim coba? Nggak ada. Ya itu aja orang. 311 mungkin ada masih di Madinah gitu, wanita-wanita, anak-anak mungkin. Ya sedikit gitu. Ya kalau udah kalah, udah habis. Makanya beliau mengatakan, ya Allah, jikalau engkau mau ya engkau nggak akan disembah selamanya di bumi. Taib, itu doa Nabi SAW. Fa akhadha Abu Bakrin biyadihi wa qala hasbuk ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memegang tangan Rasulullah SAW di dalam tenda itu. Kemudian cukup wahai Rasulullah, cukup wahai Rasulullah. Taib, alahta ala rabbik, engkau telah terus merengek kepada Tuhanmu. Engkau sudah merengek-rengek kepada Tuhanmu. Fa kharaja wa huwa yathubbu
fid dir' wa huwa yaqul sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Nah, kemudian beliau keluar dari tenda itu terus pakai pelindung ya seadanya sambil mengatakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ya. Ini mereka nih ya, komplotan mereka ini pasti akan hancur dan mereka pasti akan tunggang langgang. Gitu. Bacain ayat ini nih, dalam surat Al-Qamar ini. Gitu. Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Ya. Awas ya, kiamat itu janji mereka pasti akan dipenuhi dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Gitu. Karena Rasulullah sudah mendapatkan pengabulan doa. Dalam surat Al-Anfal ayat 9, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin." Dan ingatlah ketika engkau beristighatsah kepada Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah kabulkan permintaanmu dengan mengirimkan 1000 malaikat. Yuk kalah siapa yang melawan malaikat? Ya. Baik. Nah, makanya Rasulullah mengatakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Mereka nih komplot yang pasti akan binasa dan pasti akan hancur dan pasti akan tunggang langgang gitu dan gitu. Wa yuwalluna ad-dubur. Masya Allah. Nah, ini kisah di perang Badar itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Nasa'i. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Yusuf bin Mahak, beliau mengatakan, "Inni inda Aisyah ummul mukminina, aku pernah berada di dekat Aisyah ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha, qalat nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di Makkah." Ya. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Makkah. Ya. Surat ini Makkiyah ya. Ayat ini turun di Makkah. Wa inilah jariyatun al-ab, dan saat itu aku masih gadis kecil yang sedang bermain-main. Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Ya, bahkan kiamat itu merupakan perjanjian, mereka bakal mendapatkan apa yang dijanjikan, dan kiamat itu dahsyat, paling dahsyat dan paling pahit. Taib, demikian diriwayatkan secara ringkas. Taib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kita masuk di ayat 47. Silakan disimak. Bismillah. Alhamdulillah. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ Innal mujrimina fi dhalalin wa sur. Yukhbiru ta'ala 'anil mujrimin annahum fi dhalalin 'anil haqq. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang para pendosa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tersesat dari kebenaran. Wa sur mimma hum fihi minasyukuki wal ittirabi fil ara. Demikian pula mereka dipenuhi dengan keraguan
dan keguncangan dalam berpendapat. Hadza yashmalu kulla man ittasafa bidzalik min kafirin wa mubtadi'in min sa'iril firaq. Dan ini berlaku pada setiap orang yang memiliki sifat demikian, apakah orang kafir, ahli bid'ah, dan seluruh kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, jadi pendosa siapapun dia, setiap pendosa, setiap yang tidak patuh pada Allah, siapapun dia, ya, itu pasti di dalam kesesatan dan kebimbangan, pasti hidupnya nggak akan tenang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim, di hari ketika mereka diseret di neraka di atas wajah-wajah mereka. Jadi dibalik jemaah, wajah itu di bawah gitu ya, wajah itu di bawah, bukan kaki yang di bawah. Ay kama kanu fi su'urin wa syakkin wa taraddudin awrathahum dzalikan nar. Nah, sebagaimana dahulu mereka ragu, bimbang, nggak percaya, nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak beriman kepada Al-Quran, ya, maka dengan itulah mereka masuk ke dalam neraka. Wa kama kanu dullalan, sebagaimana dahulu mereka tersesat. Yushabuna fiha ala wujuhim, maka nanti di akhirat kelak mereka akan diseret di atas wajah-wajah mereka. Wa la yadruna aina yadhhabun, ya, mereka nggak tahu kemana mereka akan pergi. Wa yuqallahum taqri'an wa tawbiqan dzuqu massa saqar. Kemudian dikatakan kepada mereka seraya menghinakan mereka, rasakan siksaan neraka sakar, neraka yang membakar. Jadi kalau orang jalan itu kan dengan kaki ya, tapak kaki itu. Nah, ini wajah mereka yang dipakai untuk menapak, terus kemudian seret-seret. Kok bisa? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kaki untuk berjalan, Allah juga yang menjadikan wajah untuk berjalan. A'udzubillahi min dzalik. Serem ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi semua itu terikat dengan takdirnya masing-masing. Ya, enggak ada yang lepas dari takdir. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 2 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan Allah lah yang menakdirkannya. Jadi enggak ada satupun yang lepas dari ketentuan Allah, enggak yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat Al-A'la 1 sampai 3 kata Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Ya. Bertasbihlah menyebut nama Tuhanmu wahai Muhammad yang maha tinggi. Ya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta, ya, dan membentuk. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan. Baik. Qaddara qadaran wa hadzal khalaiq ilaih. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada makhluk kepadanya. Walihada yastadil bihadil ayah al-karimah immatus sunnah ala itsbati qadarillahi sabiq li khalqihi. Berdasarkan ayat yang mulia ini, para imam sunnah itu berdalil akan penetapan takdir, ya, yang mendahului ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa huwa ilmuhul asya'a qabla kauniha wa kitabatihi laha qabla bar'iha. Takdir itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah kan maha mengetahui yang dulu maupun yang akan datang. Ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu
sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dan catatan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala memberlakukannya. Itulah yang dimaksud dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa raddu bi hadhil ayah wa bimma syakiliha minal ayat wa ma warada fi ma'naha min ahadits tsabitat al-firqatil qadariyah. Ya, para imam sunnah, para tokoh-tokoh ahli sunnah, mereka membantah berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya dan juga hadis-hadis yang sahih tentang penetapan takdir, membantah firqah qadariyah. Mereka yang menolak takdir, mereka nggak percaya dengan takdir, mereka yang nggak beriman dengan takdir. Ya, baik. Alladzina nabaghaw fi awakhir asri sahabah, mereka ini muncul di akhir generasi sahabat. Bahkan Abdullah bin Umar masih hidup waktu itu. Putra Umar bin Khattab radhiyallahu an itu masih hidup. Jadi munculnya firqah sesat ini yang mengingkari takdir di saat sahabat-sahabat Nabi SAW sebagiannya masih hidup. Ya. Jadi ini kelompok sesat ini udah lama sekali. Udah berabad-abad yang lalu. Mereka yang tidak percaya dengan apa? Dengan takdir. Nah, bahkan Abdullah ibn Umar mengatakan seandainya seorang berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas loh ya, sebesar gunung Uhud, itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia beriman kepada takdir. Kalau dia nggak beriman kepada takdir, walaupun berinfak sebanyak itu nggak akan diterima. Karena iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman yang 6. Ya, kalau disebut rukun ya harus, nggak bisa nggak, rukun. Artinya iman itu tidak sah kalau rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wal nadhkur hahuna al hadits al muta'alliqah bi hadhil ayatil karimah, dan kita akan sebutkan di sini, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, sejumlah hadis yang terkait dengan ayat yang mulia ini, terkait dengan takdir ya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, ja musyriku Quraisyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhasimunahu fil qadar. Jadi datang sekelompok kafir Quraisy kepada Nabi SAW menentang beliau terkait takdir. Fanazalat yauma yushabuna finnar ala wujuhim, turun ayat ini. Al-Qamar tadi, ya, ayat ke berapa tadi? 48 ya. Turun ayat itu. Di hari ketika mereka diseret di neraka di atas wajah-wajah mereka, dzuqu massa saqar, dan malaikat-malaikat itu berkata, rasain, ya, rasain sentuhan neraka yang membakar, ya. Neraka membakar di wajah lagi, jamaah, panasnya nggak keruan panasnya. Panas yang diketahui di dunia ini kan kita bisa tahu nih, matahari itu permukaannya sampai sekian ribu derajat Celcius, dalamnya itu bisa sampai puluhan ribu, kalau sampai 30.000 derajat Celcius. Belum lagi nanti bintang-bintang yang lainnya yang lebih besar daripada matahari, ya kan? Itu baru satu bagian dari 69 bagian panasnya neraka. Ya. Subhanallah. Kalau di smelter saja udah panas, pabrik pabrik logam lah, nikel atau apapun, kan dibakar dulu sampai cair gitu ya. Terus nanti diolah, dicetak dan sebagainya. Orang kecemplung situ kan mati. Itu nggak seberapa dibandingkan dengan panasnya neraka ya. Terus, nah mereka yang diseret di atas wajahnya di neraka itu, ya Allah, dibilang rasain panasnya neraka yang membakar, rasain gitu. Taib.
Kemudian inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Hadis diriwayatkan Muslim dan Tirmidzi serta Ibnu Majah. Kemudian Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Nafi', beliau mengatakan kana Ibnu Umar sadiqun min ahli Syam yukatibuh. Fa kataba ilaihi Abdullah bin Umar. Dari Nafi' beliau mengatakan adalah Ibnu Umar punya teman dari penduduk Syam, juru tulis ya. Baik. Abdullah bin Umar menulis surat padanya. Innahu balaghani annaka takallamta fi syai' minal qadar. Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau berbicara tentang takdir. Fa iyyaka an taktuba ilayya. Hati-hati lo ya. Jangan tulis-tulis kepadaku. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar. Nanti akan muncul ya dari umatku orang-orang yang mendustakan takdir, enggak percaya dengan takdir. Hati-hati kamu, hati-hati lo ya kamu terjatuh kepada pengingkaran kepada takdir. Awas. Jadi Abdullah memberikan peringatan. Hadis juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Tawus Al-Yamani. Beliau mengatakan sami'tu Abdullah bin Umar qala Rasulullah SAW kullu syai'in biqadar. Ya, hatta al-ajz wal kais. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, segala sesuatu dengan takdir. Sampai malas dan semangat ya, lemah dan cerdas itu juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi malas nih, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu setelah kejadian. Lagi semangat, itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekecil itu. Ya. Pas kita ngantuk misalnya menguap, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya enggak ada satupun kejadian yang ada di muka bumi ataupun yang terkait dengan diri kita yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kan tahu baru setelah kejadian, sebelum kejadian kita enggak tahu. Ya, jadi memang takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ista'in billah wa la ta'jaz." Mintalah bantuan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Fa in asabaka amrun, kalau kamu ditimpa sesuatu, faqul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Dia kehendaki pasti berlaku. Wala taqul, jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu lakana kada. Kalau seandainya tadi saya begini, pasti akan begini. Kan sering setelah kejadian orang nyesel. Kenapa saya tadi enggak gitu ya? Kenapa saya tadi? Jangan. Ya, udah bilang aja ini qadarullah, udah terjadi, mau gimana? Ya, jangan kemudian berandai-andai karena menyesal. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena berandai-andai itu membuka amalan setan. Jadi apa? Jadi sedih misalnya, jadi marah, jadi macam-macam. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan setan. Inginnya manusia itu enggak stabil. Setan itu ingin manusia enggak stabil, kemudian bisik-bisik mendorong manusia untuk berbuat apa? Berbuat menyimpang. Jadi kalau seorang mengatakan qadarullah atau qaddarallah boleh. Ya, qadarullah atau qaddarallah wa ma syaa fa'al, itu menenangkan hati. Ya sudah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Dia kehendaki pasti berlaku. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, wa alam anna al-umma law istama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yaktubhu Allahu lak lam yanfa'uk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, ketahuilah bahwa umat kalau mereka semua itu bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, sementara Allah tidak menetapkan manfaat itu untukmu, lam yanfa'uk, mereka semua enggak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Jadi seandainya seluruh manusia yang ada di bumi semuanya sepakat nih, kita kasih manfaat pada si fulan, satu orang, sementara Allah tidak menakdirkan manfaat itu baginya, apakah bisa mereka memberikan manfaat? Enggak bisa.
Ya, ini pengandaian. Ini pengandaian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, taib. Walistama'u ala yadurruka bi syai' lam yaktubhu Allahu 'alaik lam yadurruk. Seandainya mereka semua bersepakat untuk membahayakanmu, sementara Allah tidak takdirkan bahaya itu mengenaimu, mereka nggak akan mungkin bisa membahayakanmu sama sekali. Sama sekali. Taib. Jaffatil aqlam wa tawiyatis suhuf. Ya, pena sudah kering tintanya, itu catatan takdir, dan lembaran-lembaran takdir sudah dilipat dan ditutup. Artinya nggak akan pernah berubah, tidak akan pernah takdir itu berubah, ya pasti berlaku. Masalahnya sekali lagi kita kan nggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya diperintah untuk menyongsong takdir yang baik, itu dia, itu yang kita lakukan. Tapi untuk tahu kita nggak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, udah adzan ya? Hah? 1 menit. Baik. Ini panjang hadisnya, kita tunggu aja adzan nanti. Artinya ada pikiran yang masuk neraka itu ada kezaliman gitu. Hah? Lah iya kan ada pikiran begitu. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia tidak berbuat zalim. Wala yadlimu rabbuka ahada. Tuhanmu wahai Muhammad SAW tidak menzalimi siapapun. Kemudian dalam ayat yang lain, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menghukum sampai kami mengutus utusan. Ya. Dalam hadits kudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku jadikan kezaliman itu haram bagi diriku. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidak menzalimi hambanya. Itu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi kalau berbicara takdir bahwa ada yang sudah ditentukan sebagai penduduk surga dan neraka, kan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang akan terjadi. Jadi akhir kehidupan manusia semuanya ini itu kan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu enggak? Enggak tahu kan? Dan dikaitkan dengan tadi bahwa Allah enggak akan zalim. Dikaitkan juga dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hak pilih kepada hambanya masing-masing. Ya, untuk berkehendak dan untuk mengeksekusi kehendaknya. Ya. Taib. Allah kasih. Allah Subhanahu wa taala sudah kasih petunjuk pada mereka. Benar, salah. Allah kasih kelengkapan pada mereka, ada akal sehat, ada penglihatan, ada pendengaran. Kan begitu. Nah, apa yang dipilih oleh hamba itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujung kehidupan hamba sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi kesan kezaliman itu enggak ada sebenarnya. Kalau seandainya ada yang masuk neraka, ya itu karena salah sendiri. Gitu. Karena salah sendiri. Enggak ada kezaliman Allah Subhanahu wa taala sama sekali pada dirinya. Kalau kemudian ada yang masuk surga itu dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jelas ya? Baik. Berikutnya. Silakan jemaah. Ya, silakan Pak Mukhlis. Ya. Apapun. Ya, ya.
Ya. Ya, baik. Baik. Ya. Jadi kita ya menyikapi suatu kejadian apapun setelah terjadinya, ya pasti itu nggak lepas dengan takdir Allah. Apakah yang menyenangkan ataukah yang menyedihkan? Ya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita kalau itu adalah kebaikan dan anugerah, ya bersyukur. Kalau itu musibah, ya bersabar, itu sikap. Gitu. Sikap menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, senang ataupun susah. Nah, pernah terjadi di masa Nabi SAW setelah beliau menyampaikan bahwa Allah sudah menentukan penduduk surga dan penduduk neraka. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Afalan nattakilu ya Rasulullah?" Bagaimana kalau kita berpangku tangan saja? Kan sudah ditentukan. Pertanyaan itu sudah ada. Ya kan? Di saat Nabi menyampaikan bahwa penduduk surga dan neraka sudah ditentukan, ya sudah kita berpangku tangan aja, orang sudah ditentukan. Lalu Rasulullah mengatakan, ya enggak begitu. Ditentukan itu kalau kita tahu. Yang tahu kan hanya Dia Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu petunjuk Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, i'malu. Caranya bagaimana? Berbuatlah, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah terhadap apa yang diciptakan untuknya. Jadi perintah kepada kita ya adalah kita berbuat, menyongsong takdir yang baik. Gitu, berbuat. Taib. Kemudian Nabi kasih clue, kasih kisi-kisi. Faman kana min ahli sa'adah fasayassaru min amali ahli sa'adah. Jika dia termasuk penduduk surga, maka akan dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Waman kana min ahli syaqawah fasayassaru min amali ahli syaqawah. Barang siapa yang termasuk penduduk neraka, maka akan dimudahkan berbuat keburukan. Itu kisi-kisi. Nah, ketika seorang dimudahkan untuk berbuat baik, ia bersyukur pada Allah, jaga. Karena itu masih belum selesai. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Amalan itu dilihat dari ujungnya. Bagaimana akhir hidup seorang. Jadi ketika dimudahkan dalam kebaikan, istiqomahlah. Banyak sekali ayat berbicara tentang perintah istiqomah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah pada Tuhanmu sampai mati. Fastaqim kama umir. Istiqomahlah sebagaimana kau diperintah. Istiqomah. Dan istiqomah juga enggak mudah. Karena dia sudah melihat tanda baik pada dirinya sebagaimana petunjuk dari Rasulullah. Sebaliknya ketika seorang mendapati tanda buruk, rasanya berat untuk berbuat baik. Berat. Jadi harus lawan. Itu kan clue-nya kan. Tanda buruk buat dia. Karena dia enggak tahu masa depan. Tapi tanda-tandanya ada. Bisa nggak dilawan? Lawan aja, orang belum kepastian kok gitu kan. Kan belum kepastian. Karena kepastian itu dilihat dari ujung hidup seorang, sebagaimana kata Rasulullah SAW. Jadi kita lihat fakta saja. Jadi kalau ada tanda buruk, ya ayo dong, berusaha, ayo. Balik ke jalan yang lurus. Gitu caranya. Karena belum selesai. Hidup masih berjalan. Sementara yang mereka dimudahkan untuk berbuat baik, ya diperintahkan untuk istiqomah. Ayo istiqomah. Jangan merasa udah selesai di atas jalan itu, kemudian nggak istiqomah. Sementara waktu tetap berjalan. Gitu. Nah begitulah cara menghadapinya. Itu bagus pertanyaannya. Karena perlu ada sikap dalam menghadapinya. Supaya apa? Supaya selamat tadi. Karena kita nggak tahu masa depan. Kita hanya diberi apa? Tanda. Yang tahu takdir hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Pak Mukhlis. Ada lagi? Silakan. Berapa menit lagi jamaah? 1 menit. Baik, sampai sini ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, dan Allah mudahkan kita untuk beramal saleh di bulan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.